Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara melihat ya nama siswa yang masuk di pemenuhan pagu ya. Tentunya ini masih ada sedikit harapan teman-teman bagi adik-adik yang mungkin di tanggal 29 kemarin ya, waktu pengumuman untuk jalur yonasi teman-teman, itu mungkin ada yang dinyatakan tidak diterima ya, mungkin masih ada sedikit harapan yang mana nanti adanya pemenuhan pagu. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana sih cara melihat apakah siswa itu masuk di pemenuhan pagu atau tidak. Terus apakah siswa itu perlu datang ke sekolah ya, apakah siswa itu perlu datang ke sekolah untuk melihat pagu mana yang kosong. Nah berikutnya mungkin ada yang tanya, Pak, link atau alamat ya untuk pemenuhan pagu itu yang mana sih? Ini juga masih banyak yang dipertanyakan. Nah mungkin nanti ketika teman-teman sudah masuk di pemenuhan pagu, mungkin nanti ada yang bertanya lagi, Pak, berkas apa saja yang perlu dibawa saat daftar ulang atau saat pemenuhan pagu. Nah yang penting juga adalah mengenai syarat siswa bisa masuk di pemenuhan pagu itu seperti apa ya, apakah semua siswa yang sudah melakukan pendaftaran itu nanti bisa masuk di pemenuhan pagu apa tidak. Nah nanti kita akan bahas di video ini khusus untuk bagaimana sih cara melihat apakah siswa itu masuk di pemenuhan pagu apa tidak. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk cara melihat siswa yang masuk di pemenuhan pagu apa tidak ya. Ini sebenarnya untuk pemenuhan pagu sudah sering kita bahas teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita ya, teman-teman bisa cek aja di mastiukdr.com, teman-teman bisa masuk di PPDB, masuk di panduan dan tutorial 2024 ya. Di sini kalau teman-teman cek ya mengenai pagu ya, sebenarnya sudah banyak kita bahas mengenai pagu, cara menentukan pemeringkatan ya. Nah ini terus perbedaan ya terkait dengan zona sebaran, zona radius, terus bagaimana cara pemenuhan pagu, terus siswa-siswa yang masuk di pemenuhan pagu itu siapa saja. Ini sebenarnya sudah banyak kita bahas di video kita sebelumnya. Nah kita akan kembali membahas teman-teman bagaimana sih cara melihat apakah siswa itu masuk di pemenuhan pagu apa tidak. Nah ternyata saat ini masih ada juga yang tanya, Pak, link atau alamat pemenuhan pagu itu yang mana. Nah terus syaratnya apa saja sih bisa masuk di pemenuhan pagu dan lain sebagainya ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk jalur yang terakhir teman-teman ya, yang sedang berlangsung saat ini adalah di tahap 4 teman-teman ya. Tahap 4 adalah jalur yonasi SMA, yang mana teman-teman kemarin yang sudah melakukan pendaftaran ya, yang melakukan pendaftaran ini ya, di pendaftaran di tanggal 27 atau 28 Juni 2024 kemarin ya, mungkin ketika teman-teman melihat pengumuman di tanggal 29 Juni 2024 atau mungkin yang melihat pemeringkatan final ya. Nah mungkin teman-teman kemarin dinyatakan seperti ini ya, jadi teman-teman yang dinyatakan tidak diterima ya, jadi yang dinyatakan tidak diterima. Nah bagaimana ketika teman-teman dinyatakan tidak diterima lagi? Ini mungkin masih ada sedikit harapan ya, masih ada sedikit harapan, yang mana di sini teman-teman nanti ya di poin 6 ya, di sini ada namanya pemenuhan pagu. Nah pemenuhan pagu ini dibuka mulai tanggal 2 Juli 2024 pukul 00.01. Nah ini nanti disampaikan melalui internet online, jadi adik-adik tidak perlu datang ke sekolah untuk melihat siapa saja yang masuk di dalam pemenuhan pagu. Paham ya? Terus nanti ketika adik-adik ini masuk di dalam pemenuhan pagu, maka di sini akan berlaku di poin 7 ya. Poin 7 ini ada namanya daftar ulang untuk pemenuhan pagu. Nah, daftar ulang untuk pemenuhan pagunya itu adalah mulai jam 9 sampai jam 16.00. Ini di mana kalian diterima di sekolah yang dituju.
Paham ya? Nah, di sini teman-teman nanti ketika kalian misalkan sudah mengecek ya, misalkan nanti jam 8 pagi misalkan, oh ternyata saya masuk di dalam pemenuhan pagu misalkan, berarti kalian harus segera untuk melakukan daftar ulang di sekolah tersebut. Nah, bagaimana jika kalian tidak masuk di pemenuhan pagu? Ya berarti artinya kalian tidak diterima di jalur Yunasi SMA. Nah, tapi jangan khawatir ya, masih ada satu tahap lagi yaitu di tahap 5 ya, ada di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Oke, paham ya sampai di sini teman-teman ya. Oke, berikutnya bagi adik-adik yang tidak diterima ya seperti ini ya, tentunya masih ada sedikit harapan ya, semoga kalian nanti bisa masuk di pemenuhan pagu ya. Tetapi juga ini juga sulit ya, karena tentunya bagi yang bisa masuk di pemenuhan pagu ya tentunya ada beberapa hal atau beberapa syarat yang harus kalian penuhi, gitu ya. Terus di sini teman-teman nanti di pemenuhan pagu ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini kita kasih informasi dulu ya terkait dengan pemenuhan pagu. Ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas ya di video kita sebelumnya ya. Yang pertama di sini di poin 1 pemenuhan pagu ya. Jadi pengumuman pemenuhan pagu itu dilakukan secara online di laman ppdbjatim.net. Ini sudah jelas ya. Nah, ini sebenarnya untuk ini sebenarnya sudah ada contohnya ya. Nah, sudah ada contohnya. Contohnya di mana, Pak? Nah, contohnya itu di sini teman-teman ya. Jadi contohnya kalau kalian lihat di ppdbjatim.net ini kemarin di tahap 3 ya. Nah, tahap 3 itu kan ada pemenuhan pagu di tahap 3. Tahap 3 ini adalah jalur Yunasi SMK. Jadi pemenuhan pagu itu kalian tidak perlu datang ke sekolah ya, karena nanti pemenuhan pagu itu akan diumumkan di sini ya di ppdbjatim.net. Jadi diumumkan secara online. Paham ya? Terus yang poin 2, pemenuhan pagu itu disebabkan karena nah ini ya. Jadi kalau misalkan tidak terjadi hal ini, ya berarti tidak ada pemenuhan pagu. Paham ya? Jadi pemenuhan pagu disebabkan karena ada calon peserta didik yang telah diterima. Ya, jadi yang setelah diterima, jadi ketika dia sudah dia ketika pengumuman dia dinyatakan seperti ini ya, selamat Anda dinyatakan diterima di seleksi tahap 4. Tahap 4 itu kan jalur Yunasi SMA. Ya, jadi nah ini yang diterima. Nah, di sini teman-teman disebabkan karena ada calon peserta didik yang dinyatakan diterima ya, seperti ini dia dinyatakan diterima tetapi tidak daftar ulang ya, atau dia mengundurkan diri. Ya, jadi dia dinyatakan diterima tapi mengundurkan diri, maka nanti ada kekosongan pagu, makanya nanti ada pemenuhan pagu. Atau karena adanya pagu di Yunasi Sebaran, yang kemarin sudah paham ya apa itu Yunasi Sebaran, di setiap desa atau kelurahan tetapi tidak ada pendaftarnya, atau mungkin ada pendaftarnya tetapi ada sisa kuota. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau teman-teman cek di di pagu Sebaran ya, pagu Sebaran, nah dimasuk di informasi ada pagu Sebaran. Nah, di dalam pagu Sebaran di sini mungkin di sini di di Kelurahan Gedung Doro misalkan, di sini ada 2 pagu ya. Di sini ada 2 pagu untuk SMA Negeri 1 Surabaya misalkan. Nah, tetapi ternyata misalkan di sini tidak ada pendaftarnya, kan akhirnya kan kosong. Ya, akhirnya kan kosong. Nah, ini nanti sistem pemenuhan pagunya nanti tentunya akan diambilkan dari seperti kemarin sudah kita jelaskan di looping ya. Jadi tentunya dari Yunasi Sebaran, tetap dari Yunasi Sebaran tetapi dengan jarak yang terdekat dengan SMA Negeri 1 Surabaya. Ternyata akan terus berlaku seperti itu ya. Nah, misalkan di sini ada pagunya 2, misalkan yang daftar hanya 1, berarti kan ada 1 sisa pagu. Nah, ini nanti akan masuk di pemenuhan pagu. Paham ya? Jadi yang seperti yang pertama karena adanya siswa yang diterima tetapi tidak daftar atau mundur. Yang kedua karena adanya pagu di Yunasi Sebaran ya, yang di setiap desa atau kelurahan tetapi mungkin tidak ada pendaftarnya, atau mungkin ada pendaftarnya tetapi masih kurang dari kuotanya ya. Misalkan kuotanya 2, yang daftar hanya 1, berarti kan masih ada 1 yang tersisa, gitu ya. Terus di poin 3 teman-teman, pemenuhan pagu ini hanya berlaku ya, ingat ya. Jadi pemenuhan pagu ini hanya berlaku bagi calon siswa yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, ini ya. Hanya berlaku bagi siswa yang sudah melakukan pendaftaran di jalur Yunasi SMK atau SMA. Jadi kalau misalkan tidak melakukan pendaftaran ya tidak masuk di pemenuhan pagu ini, dan telah dinyatakan tidak diterima saat pengumuman. Jadi tentunya kalian yang bisa masuk itu kan tentunya yang sudah daftar dan dinyatakan tidak diterima. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan kalian masuk di pemenuhan pagu ya tentunya kalian nanti tidak tahu ya, kalian nanti yang masih pagunya kosong itu nanti apakah di pilihan pertama ya, apakah di pilihan pertama atau di pilihan kedua atau di pilihan ketiga. Jadi kalian ini tidak bisa memilih ya, karena kalian tidak bisa memilih karena tentunya mungkin di pilihan 1 ini ya, pilihan 1 kalian mungkin tidak ada pemenuhan pagu ya, karena mungkin semuanya daftar ulang atau mungkin di setiap desa atau kelurahan semua terpenuhi. Nah, nanti tentunya akan di cross check di pilihan kedua.
Nah, ini ada yang terpenuhi apa tidak. Ya, kalau misalkan semuanya terpenuhi ya, semua daftar ulang, dan setelah semua daftar ulang ternyata tidak ada pemenuhan pagu karena semua sudah terpenuhi ya, mungkin kalian nanti akan di cross check di pilihan 3. Jadi untuk pemenuhan pagu ini kalian tidak bisa milih. Jadi nanti sudah ditentukan sistem, nanti kalian akan di cross check ya, akan diseleksi ya. Nah, tentunya kalian paham ya, model seleksinya kan kemarin sudah pernah kita bahas ya. Nah, di sini ya ada namanya simulasi untuk perankingan. Jadi nanti ada pilihan pertama cek dulu, pilihan kedua dicek dulu. Nanti kalian masuk di mana, apakah nanti masuk di pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga. Jadi nanti kalian bisa mengecek, nanti kalian masuk di pemenuhan pagu di pilihan 1, 2, atau 3. Pak, kalau misalkan hanya milih satu saja ya, berarti nanti mungkin kalian akan masuk di satu ini ya, di pilihan pertama. Karena pilihan 2 kan tidak milih misalkan, atau mungkin kalau milih 2 sekolah ya mungkin bisa masuk di pilihan pertama atau bisa masuk di pilihan kedua. Itu ya. Terus yang berikutnya, poin 4. Calon peserta didik yang dapat masuk di pemenuhan pagu adalah calon peserta didik yang memenuhi persyaratan ya, namun tidak masuk di dalam kuota daya tampung sekolah. Ini paham ya? Jadi yang masuk peserta, misalkan pagunya 10 ya, pendaftarnya 15, berarti kan ada 5 yang tidak masuk. Nah, tentunya di sini untuk menentukan 10 siswa yang diterima ini akan berlaku sistem pemeringkatan tadi. Nah, di sini ya. Nah, sistem pemeringkatan untuk jalur yonasi ya, jika misalkan pendaftar itu melebihi kuota ya, misalkan pendaftarnya 15, pagunya 10, maka yang dicek yang pertama itu adalah jarak domisili dulu ya, karena yonasi itu kan jarak. Ketika jaraknya sama, maka yang dicek adalah usianya. Jika usianya sama, maka yang dicek adalah waktu daftarnya. Ini adalah untuk menentukan pemeringkatan tadi ya. Misalkan tadi di sini ya. Nah, misalkan yang diterima 10 atau pagunya 10, pendaftaran 15 kan berarti yang dibuang kan 5. Nah, ini untuk menentukan 10 siswa yang diterima itu menggunakan sistem ini. Jarak domisili, jika jaraknya sama dicek adalah usianya, jika usianya sama maka dicek adalah waktu daftarnya. Paham ya? Oke, yang berikutnya terakhir, daftar ulang untuk pemenuhan pagu ya, seperti yang sudah kita jelaskan, dilaksanakan sesuai dengan jadwal pukul 9 sampai 16. Jadi nanti yang masuk di pemenuhan pagu ya. Nah, pemenuhan pagu nanti di sini sudah ada jadwalnya ya. Jadi untuk bagi yang nanti diterima untuk yang jalur SMK kan sudah selesai ya. Nah, pemenuhan pagu sudah tanggal 26 kemarin. Nah, untuk yang SMA nanti pemenuhan pagu kalian bisa yang masuk di pemenuhan pagu kalian nanti bisa daftar ulang tanggal 2 Juli 2024. Paham ya? Oke, yang berikutnya ini nanti yang tadi ya kita sedikit jelaskan, mungkin ada yang masih bingung ya, yang memenuhi syarat itu seperti apa di poin 4 ini ya. Nah, saya kasih contoh misalkan di sini ya. Nah, di sini misalkan kita kasih contoh di pagu sebaran itu kan 20%, misalkan di pagu awalnya kan 288 ya. Misalkan kalian lihat di sini ya. Misalkan di pagu awal di sini ya. Nah, pagu awal SMA Negeri 1 Surabaya misalkan pagu awal 288. Di sini pagu radiusnya ke 87. 87 ini dari 30%, pagu sebaran kan 58 ini dari 20% misalkan. Nah, berarti misalkan di sini ya 288 berarti yang diterima adalah 58 siswa ya. Nah, di sini teman-teman, misalkan pendaftarnya di sini ada satu kan enggak tahu ya, pendaftar itu kan dia membawa jarak rumah ke sekolah kan beraneka macam ya. Nah, di sini misalkan di sini pendaftarnya ada 70 ya. Ada pendaftarnya 70 padahal yang diterima itu kan hanya 58. Nah, berarti yang diterima nanti kan berarti ranking pertama ya, ranking 1 ya, di sini peringkat pertama dengan jarak paling dekat sampai dengan nomor 58 di sini. Ya, 58. Jadi ini 58 karena pagunya kan hanya 58. Berarti nomor urutan ranking 59 sampai dengan 70 kan tidak diterima. Nah, ini kan tidak diterima ya. Nah, kan tidak diterima karena apa? Karena dia memenuhi syarat tapi tidak memenuhi pagu karena apa tidak masuk di daya tampung sekolah karena sekolah itu pagunya hanya 58. Nah, terus misalkan nanti pemenuhan pagu itu terjadi misalkan nomor 50 ini di sini kan dia diterima ya. Nah, dia diterima tapi dia tidak daftar ulang. Ya, dia tidak daftar ulang ya, tidak daftar ulang. Atau mungkin dia mengundurkan diri. Berarti kan ada satu pagu yang kosong. Nah, maka nanti yang mengisi yaitu adalah urutan nomor 59. Nah, 59 di sini nanti akan dicek ya dari 59 dan seterusnya itu tentunya dicek yang pertama adalah jaraknya ya, jaraknya. Yang kedua adalah setelah jaraknya adalah usianya, setelah usia adalah waktu daftarnya. Itu mana yang lebih tinggi, itu yang memenuhi syarat. Nah, misalkan kita kasih contoh misalkan di 58, 59, 60 ini kan semuanya kan sama ya jaraknya. Nah, Pak, kenapa yang diambil kok nomor 58 ya? Karena dicek tadi ya. Nah, kan tadi kan berlaku sistem pemeringkatan ya. Nah, di sini pemeringkatan adalah jarak, usia, baru waktu daftar. Maka dicek
Kenapa dari 58, 59, 60, 61 ini jaraknya sama kok yang diambil 58? Yang pertama dicek jaraknya ya, jaraknya oke. Setelah dicek adalah usianya. Nah, ternyata usia yang lebih tinggi ya. Nomor 59, 60, 61 yang paling tinggi adalah 58. Kan usia sudah masuk berarti dia masuk ke sini, poin 2. Oke, paham ya? Terus kenapa urutan kok 59, 60 dan 61 kok yang lebih tinggi kok 59? Itu karena yang pertama adalah jaraknya sama, yang kedua adalah usianya. Dia di sini usianya kan lebih rendah ya dengan yang nomor 60, tetapi dia waktu daftarnya lebih dulu, tanggal 27. Nah, ini nanti kalau misalkan ada yang tidak daftar ulang, nah ini mungkin dia akan masuk lagi di pemenuhan pagu. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi yang dicek yang pertama adalah jaraknya. Jika jarak sama, maka yang dicek adalah usianya. Jika usia sama, yang dicek adalah waktu daftarnya. Itu untuk menentukan peringkatnya yang nanti akan bisa masuk di pagu. Misalkan nanti ada siswa yang mengundurkan diri atau tidak daftar ulang. Paham ya sampai di sini ya? Semoga nanti bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan cek untuk bagaimana sih cara melihat pengumuman pemenuhan pagu ya. Jadi untuk mengecek pengumuman pagu yang pertama, nah seperti yang kemarin ya, kemarin di tahap 3 ya, tahap 3 di sini kemarin juga sudah dijelaskan ya. Di sini ada informasinya bahwa daftar ulang nanti tahap 4 ya, pemenuhan jalur SMA ya nanti. Nah, di sini nanti akan ada notifikasinya seperti ini di ppdbjatim.net. Nah, terus berikutnya nanti di sini ya, siswa dapat mencetak. Nah, nanti ada pengumumannya. Nah, nanti kalian masuk aja di sini ya. Nah, masuk ada di pengumuman lah. Kalau kemarin di sini ada pemenuhan pagu tahap 3, lah nanti di sini akan ada satu menu lagi ya untuk pemenuhan pagu di tahap 4. Kalau sekarang belum ada Pak, belum karena belum jadwalnya untuk pemenuhan pagu. Paham ya? Terus nanti berikutnya di sini ada pengumuman pemenuhan pagu di jalur zonasi SMA ya, karena tinggal cek aja ya apakah nanti kalian masuk di Yona Radius atau masuk di Yona Sebaran. Ya, nanti kalian masuk di Yona Radius atau Yonasi Sebaran untuk pemenuhan pagunya. Kita kasih contoh misalkan kalau yang kemarin ya, kemarin di pemenuhan pagu ya, kalian bisa cek di sini ya pemenuhan pagu tahap 3. Misalkan nanti kalian tinggal cek aja ya, kalian masuk di mana. Nah, kalian masuk di mana. Nanti kalian itu nanti diterima di sini ada enggak sih nama siswanya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian bisa cek di persekolahnya atau mungkin kalian bisa cek sekarang untuk di pemeringkatan. Jadi kalian nanti bisa cek di sini apakah kalian masuk di pemenuhan pagu apa tidak. Nanti kalau ada daftarnya seperti ini ya, ada nama-namanya, berarti kalian nanti masuk di pemenuhan pagu. Ini ya, kalian nanti pemenuhan pagu kalian tinggal cek di setiap sekolah, nanti di sini ada daftar namanya apa tidak untuk masuk di pemenuhan pagu. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya teman-teman, ini misalkan contoh untuk pemenuhan pagu yang kemarin di jalur SMK. Jadi kalau ada namanya seperti ini ya, nah, nanti ada namanya seperti ini, berarti kalian masuk di pemenuhan pagu. Paham teman-teman ya? Jadi nanti untuk saat ini memang pemenuhan pagu belum, karena belum waktunya. Nanti kalau ada dicek di pemenuhan pagu, kalau ada namanya berarti masuk di pemenuhan pagu. Nah, sebenarnya untuk mengeceknya juga ada ya cara yang lebih mudah ya. Cara yang lebih mudah untuk mengecek pemenuhan pagu itu sebenarnya kalian bisa langsung masuk aja di sini ya, di ppdbjatim.net. Kalian bisa masuk di cetak bukti ya. Cetak bukti di sini kalian masuk di tahap 4. Nah, cetak bukti tahap 4 lah, kalian nanti masukkan seperti biasa NISN, PIN, tanggal terbit KK. Nah, jika kalian statusnya nanti di tanggal 2 Juli ya, tanggal 2 Juli ya, nanti mungkin kalian cek di pukul 5 atau mungkin 4 atau mungkin 3 pagi. Kalau statusnya tidak diterima, berarti kalian tidak masuk di pengumuman pemenuhan pagu. Paham ya? Tetapi kalau nanti kalian cek ada muncul seperti ini, selamat, Anda dinyatakan diterima pada seleksi tahap 4. Nah, di sini dengan statusnya belum daftar ulang, berarti kalian masuk di pemenuhan pagu. Ya, sebenarnya cara termudahnya ini seperti ini lebih mudah. Jadi kalian sudah tidak usah ngecek per sekolahnya ya. Kalian langsung aja login di sini ya, di cetak bukti, masuk ada cetak bukti penerimaan, masuk di tahap 4 ya. Langsung kalian masukkan PIN, tanggal dan berikutnya. Kalau kalian dinyatakan tidak diterima, berarti kalian tidak masuk di pemenuhan pagu. Tapi kalau kalian dinyatakan seperti ini ya, dinyatakan selamat, Anda diterima di tahap 4, berarti kalian masuk di pemenuhan pagu. Paham ya? Terus nanti seperti ini. Nah, jadi di sini nanti ada jalur zonasi SMA, berikutnya kalian tinggal cetak ini bukti penerimaan, silahkan nanti dibawa ke sekolah ya untuk melakukan daftar ulang. Terus mungkin berkas apa saja yang perlu kalian bawa saat daftar ulang ya, di sini sebenarnya sudah ada ya. Jadi siapkan berkas untuk dibawa ya. Yang pertama adalah fotokopi ijazah atau SKL. Nah, mungkin nanti selain ini juga ada informasi lain ya mengenai berkas apa saja yang dibahas saat daftar ulang. Misalkan di sini di SMA Namalang misalkan ya. Jadi untuk berkas yang dibawa saat daftar ulang ya, itu yang pertama misalkan ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, ada bukti penerimaan, ada rapor semester 1 sampai 5, surat keterangan lulus atau SKL, pas foto berwarna ukuran 3x4 dan sebagainya. Nanti untuk berkas atau apa saja yang dibahas saat daftar ulang kalian bisa cek di sekolahnya masing-masing.
Itu teman-teman ya, karena mungkin di setiap sekolah mungkin bisa saja berbeda. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita doakan semoga teman-teman bisa diterima ya di tahap 4 ataupun di tahap 5. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.